Selamat siang Mbak, saya Bu Dati Selina yang bertugas di sini nggih Mas nggih. Saya cocokkan identitasnya dulu nggih dengan Mbak Dian nggih. Usianya 24 tahun. 24 nggih. Alamatnya Desa Sinuklo nggih Mbak nggih. Nah, betamane apa Mbak? Yang betamane itu pabrik. Oh, pabrik nggih. Masnya namanya Mas Iqbal nggih. Umurnya berapa Mas? 30 tahun. 30 tahun. Alamatnya Sumber juga nggih, sami nggih. Yang utamanya apa Mas? Sekolah tuh. Oh iya, sekolah. Gimana Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya itu sudah menikah dari 4 bulan yang lalu. Saya ingin konsultasi masalah kehamilan. Oh nggih, berarti Mbaknya di sini ingin merencanakan kehamilan yang sehat nggih Mbak nggih. Nggih, nanti saya akan jelaskan tentang perencanaan kehamilan yang sehat. Yang pertama, persiapan psikologis. Psikologis itu fisikisnya dengan mentalnya dengan nggih, bahwa dengan mantap untuk merencanakan kehamilan nggih. Kemudian mengurangi penyebab stres nggih. Misalkan kok Mbaknya itu di pabrik nggih tadi nggih, ada teman yang kurang suka atau penyebab lain yang memicu stres, itu untuk dihindari. Kemudian tidak ada tekanan dari orang tua atau keluarga. Misalkan kok orang tuanya menekan jenengan, kamu harus hamil sekarang gitu. Ini untuk mencegah itu nggih, berarti tidak ada tekanan dari orang tua atau keluarga. Kemudian tidak ada tuntutan untuk jenis kelamin, misalnya anak pertama harus cowok gitu, itu tidak ada tekanan nggih. Kemudian menghindari KDRT. Nah ini Mbaknya tadi kalau ada tekanan dari orang tua atau keluarga untuk segera hamil apa tidak? Tidak ada nggih. Berarti murni keinginan sendiri nggih. Kemudian persiapan fisik. Persiapan fisik itu pertama itu menata pola hidup sehat. Pola hidup sehat bisa dengan makan makanan yang bergizi, istirahat cukup, terus olahraga yang teratur, terus menghindari stres itu ya. Kemudian mencapai berat badan ideal. Kalau dilihat dari hasil pemeriksaan tadi Mbaknya termasuk berat badan ideal, jadi tidak ada kendala. Kemudian menjaga pola makan, makan makanan yang mengandung vitamin. Kalau untuk perencanaan kehamilan biasanya dibutuhkan banyak vitamin E, okay? Itu bisa dikonsumsi lewat sayur-sayuran. Kemudian untuk mineral itu bisa dikonsumsi lewat konsumsi susu, kalsium juga dari situ, terus ikan laut, kemudian zat besi dan asam folat yang cukup. Kemudian olahraga teratur. Nah kalau Mbaknya misalkan ada waktu senggang, itu bisa melakukan olahraga. Misalnya kok bisanya bersepeda, ya nggak apa-apa bersepeda, atau misalnya jalan pagi gitu ya nggak apa-apa. Kemudian menghilangkan kebiasaan buruk, itu kayak minum alkohol, merokok, terus konsumsi narkoba. Masnya merokok? Alhamdulillah ya. Tidak ya, beneran ini ya, jangan bilang di depan banyak Kak ya. Kemudian bebas dari penyakit dan virus yang menular yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Kemarin pas calon pengantin sudah diperiksa laborator ya? Sudah. Hasilnya normal ya Mbak? Alhamdulillah normal semua. Suami istri juga normal. Normal ya. Kemudian tidak menggunakan kontrasepsi. Mbaknya ini nggak menggunakan kontrasepsi apa-apa ya? Tidak. Ya. Kemudian minimalkan bahaya lingkungan seperti itu tadi paparan rokok, terus sinar radiasi, produk kimia, hewan peliharaan. Mbaknya di pabrik apa Mbak? Pabrik sepatu. Oh pabrik sepatu nggih, tidak ada bahan kimianya nggih Mbak nggih, aman nggih. Kemudian di rumah pelihara kucing atau burung. Oke, nah itu untuk sementara bulu-bulunya itu perlu dihindari ya, biar tidak
menyebabkan penyakit yang mengganggu kehamilan. Kemudian kesiapan finansial itu berupa materi, biaya. Nah, biaya itu digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, terus membeli kebutuhan nanti setelah persalinan, terus biaya persalinannya, kemudian Nah itu tadi berarti peralatan bayi itu kan dipersiapkan dan tentunya perlu biaya yang tidak sedikit, itu harus benar-benar siap secara materi. Kemudian persiapan pengetahuan. Yang pertama perencanaan kehamilan. Ini perencanaan kehamilan ini tadi meliputi psikologis, terus persiapan fisik, materi, kemudian perawatan ibu hamil. Nah, nanti pada saat jenengan sudah hamil, sudah dinyatakan hamil, jenengan harus periksa yang rutin, terus konsumsi makanan bergizi, terus misalkan perlu tambahan susu ya konsumsi susu. Kemudian pasca bersalin, kalau bersalinnya kan mbaknya punya BPJS insya Allah nanti kalau bersalinnya bisa gratis, tapi perawatannya kan misalkan kalau untuk perawatan setelah bersalin misalnya ada jahitan di perineum itu biasanya kan butuh makanan yang mengandung tinggi protein dari telur, daging, ayam, terus perawatan bayi baru lahir juga kan ini anak pertama jadi belum belum ada kakaknya, maksudnya barang-barangnya kan masih baru nah ini. Kemudian usia reproduksinya sehat itu antara 20 sampai 35 tahun. Karena apa? Kalau kurang dari 20 tahun itu organ-organ reproduksinya juga belum siap. Kalau usia lebih dari 35 tahun itu biasanya banyak komplikasinya. Misalnya biasanya resiko kayak tekanan darah tinggi, terus tenaganya kan juga sudah beda nih Mbak. Nah, itu tadi yang mempengaruhi tumbuh kembang janin. Gimana? Dari penjelasan saya sudah paham? Sudah paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada saya tanya sedikit ya. Tadi persiapan kehamilan sehat meliputi apa aja ya Mbak? Tadi ada persiapan fisik, psikologi, namanya sudah paham. Intinya itu sama satu Mbak, serahkan sama yang punya hidup ya Mbak ya. Gimana? Ada pertanyaan? Cukup Bu. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalau misalkan butuh konsultasi lagi bisa datang ke sini atau bisa lewat WA. Kan ya? Atur nuhun Mbak. Atur nuhun Mas.